Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum PT Pamekasan dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum PT Pamekasan, alladzina sami'na wa ta'na wa qarna, dan yang kami hormati Rektor Utama di Universitas Islam Madura dan seluruh jajarannya, alladzina sami'na wa ta'na wa qarna, dan yang kami hormati dosen pengampu saya Bapak Masyhur MPD selaku dosen pengajar kepesantren dan kemaduraan, dan perkenalkan, nama saya Muhibur Rosi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang peran dan eksistensi pondok pesantren. Materi ini membahas apa itu pesantren. Pesantren adalah sistem pendidikannya hingga perannya dalam membentuk karakter masyarakat. Penjelasan pengertian pesantren. Pertama-tama kita mulai dari pengertian pesantren. Secara sederhana, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tempat santri tinggal di asrama untuk belajar ilmu agama di bawah bimbingan seorang kiai. Contohnya, santri tidak hanya datang pagi lalu pulang seperti pada sekolah pada biasanya, tapi tinggal bersama, belajar bersama, ibadah bersama, dan menjalani kehidupan sehari-hari di pondok pesantren. Unsur pokok pesantren. Pesantren memiliki 5 unsur pokok, yaitu nomor 1 ada kiai, yang nomor 2 ada santri, dan nomor 3 ada masjid atau musola, dan nomor 4 ada pondok atau asrama, dan nomor 5 ada kitab kuning. Nah, nomor 1 kiai. Kiai adalah pemimpin dan panutan. Contohnya, kiai bukan hanya mengajar tapi juga memberi contoh akhlak dan kehidupan sehari-hari. Dan nomor 2 ada santri. Santri adalah murid yang belajar ilmu agama. Ada santri yang menetap, dan ada juga yang pulang lalu pergi. Dan nomor 3 ada masjid atau musola. Masjid atau musola menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan. Contohnya, sholat berjamaah, ngaji kitab, dan pengajian dilakukan di masjid. Dan nomor 4 ada pondok atau asrama. Pondok atau asrama adalah tempat tinggal seorang santri. Disinilah santri belajar hidup sederhana dan mandiri dan disiplin. Dan nomor 5 dan yang terakhir adalah kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab klasik Islam sebagai bahan ajaran utama. Misalnya kitab fikih, tauhid, tafsir, dan hadis. Sistem pendidikan pesantren. Sistem pendidikan pesantren berbeda dengan sekolah umum. Pesantren tidak hanya fokus pada nilai akademik, tapi juga pendalaman ilmu dan pembentukan karakter. Contohnya, santri diajarkan sabar, disiplin, dan tanggung jawab melalui kehidupan sehari-hari di dalam pondoknya. Metode pembelajaran pondok pesantren memiliki 3 metode khas, yaitu bandongan, 2 sorogan, 3 musyawarah atau baca masail. Apa itu bandongan? Bandongan kiai membaca dan menjelaskan kitab, santri itu menyimak seperti dosen menjelaskan materi di kelas. Dan nomor 2, santri maju satu persatu membaca kitab di depan kiai. Santri di dalam sorogan itu, santri ini melatih keberanian dan ketelitian. Dan nomor 3, musyawarah atau baca masail. Musyawarah atau baca masail itu diskusi untuk membahas masalah keagamaan. Misalnya membahas hukum penggunaan media sosial menurut ajaran Islam. Integrasi kurikulum. Saat ini pesantren terbagi 2 model, di mana yang nomor 1 ada pesantren salaf dan nomor 2 pesantren modern atau terpadu. Dalam pondok pesantren salaf itu pada intinya fokus pada kitab kuning saja. Biasanya tidak ada mata pembelajaran umum seperti matematika, PKN, IPA, dan lain-lain. Dan nomor 2 pondok pesantren modern. Pondok pesantren modern itu menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, seperti santri bisa belajar agama sekaligus sekolah formal. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah ciri utama pondok pesantren. Kehidupan komunal mengajarkan kebersamaan dan toleransi. Keteladanan kiai membentuk akhlak santri. Riyadah atau latihan spiritual melatih kedisiplinan dan keikhlasan. Contohnya, santri diharuskan sholat berjamaah dan hidup sederhana, dan santri dibiasakan bangun malam untuk melakukan sholat tahajud. Kesimpulan dari makalah tersebut, pondok pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga tempat pembentukan karakter dan kemandirian.
Dengan unsur 5 tersebut, kiai, santri, pondok, masjid, dan kita kuning, pesantren telah berperan besar dalam pencetak generasi yang berakhlak dan berilmu. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, pesantren tetap eksis dan relevan bagi masa depan bangsa. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.